Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan semua pihak bersinergi dalam rangka mengamankan pelaksanaan arus balik mudik Lebaran 2024. Hal ini disampaikan Kapolri saat meninjau pelaksanaan arus balik di KM 70 Tol Cikampek bersama Menko PMK Muhadjir Effendi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran adalah tradisi yang harus diamankan setiap tahunnya. Apalagi menurut survei pada tahun ini angka masyarakat yang mudik mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil laporan yang diterima Kapolri, meskipun jumlah yang mudik dan balik jauh lebih tinggi, namun semuanya dapat dikelola dengan baik. Ia juga berharap semua stakeholder dapat memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, kebijakan WFH 2 hari pada 16 dan 17 April serta diskon tarif tol yang diberikan dinilai mampu mengurai kepadatan arus balik. Oleh karenanya, Kapolri meminta masyarakat memaklumi adanya rekayasa lalu lintas agar arus balik maupun kegiatan wisata dapat terlayani dengan baik. Arahan dari Bapak, sebagaimana tradisi yang selama ini kita harus amankan, berdasarkan dari hasil survei Bapak Menhub yang memang tahun 2024 ini terjadi peningkatan, mau tidak mau harus kita laksanakan dengan bersinergi dan seluruh stakeholder yang ada, baik dari perhubungan, dari jasa marga, dari jasa raja, dari TNI, Polri, dari jajaran Menko PMK dan seluruh rekan-rekan yang lain. Kita lihat semuanya bekerja dengan optimal dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa sampai dengan hari ini walaupun jumlah yang mudik dan yang balik jauh lebih tinggi, namun sampai saat ini semuanya masih bisa kita kelola dengan baik. Tadi dilaporkan oleh Dirut Jasa Marga bahwa di hari ini H+3 dan H+2 dari sisi pengelolaan yang ada jumlah yang balik ini termonitor bisa terurai. Seorang anggota Polri yang berjaga di res area kilometer 116A Tol Trans Sumatera bernama Aibtu Supriyanto menemukan tas pemudik yang tertinggal di toilet berisi uang ratusan juta rupiah. Aibtu Supriyanto langsung bergegas mengembalikan tas setelah mengumumkan menggunakan toa masjid di res area setempat. Peristiwa itu terjadi saat arus balik Lebaran 1445 Hijriah di res area KM 116A, Jalan Tol Trans Sumatera Bakahuni, Palembang. Aibtu Supriyanto, anggota Pos Pam Polres Lampung Tengah, awalnya sedang melakukan patroli saat menemukan tas berisi uang tersebut. Aibtu Supriyanto tak berani membuka sendirian dan membawanya ke pos untuk diperiksa bersama security dan OB res area. Saat dibuka, isinya uang tunai pecahan senilai kurang lebih 100 juta rupiah. Selain itu ada barang berharga berupa ponsel, paspor, dan dompet yang berisi identitas pemilik. Tak menunggu lama, petugas langsung mencari pemilik dengan mengumumkan melalui toa masjid dan melakukan panggilan telepon ke nomor kerabat yang ada di ponsel tersebut dan segera mengembalikan tas pemudik. Aksi polisi ini pun mendapat apresiasi dari pemilik tas dan masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian terdapat 2 dompet tersusun, 1 dompet berisi kemungkinan uang dolar sekira terlihat sekepok kecil, maupun satunya terisi dompet. Pada saat itu disaksikan oleh Sapam maupun OB, saya sebagai pengamanan mengatakan tugas kita mencari identitas ini barang milik siapa. Kemudian terlihat ada KTP, salah satu dompet kami ambil.
maupun ada HP di tengah-tengahnya kami ambil dan kami tutup kembali. Kemudian kami ke masjid untuk melaksanakan imbauan bagi pemilik tas maupun melalui HP menghubungin keluarga. Dan tidak lama, selama 5 menit dapat terhubungan dengan atas nama ibu. Apa lagi nih? Teaser. Aksi heroik anggota Satlantas Polres Subang kembali ditunjukkan saat membantu penumpang bus yang mengalami kejang-kejang saat melintas di ruas tol Cipali. KBO Lantas Polres Subang, Ibda Sahroni, membawa ibu dan anaknya ke posko pelayanan kesehatan Polres Subang di rest area KM 102 Tol Cipali arah Jakarta dengan menggunakan kendaraan patroli Satlantas Polres Subang menuju Rumah Sakit Hamori Subang. Kasat Lantas Polres Subang AKP Undang Syarif Hidayat mengatakan, gerak cepat yang dilakukan anggotanya ini sudah menjadi kewajiban seluruh anggota Polri, khususnya saat menjalankan tugas operasi Ketupat Lodaya 2024 maupun dalam operasi kemanusiaan. AKP Undang Syarif menambahkan aksi yang dilakukan anggotanya ini sebagai wujud ketepatan atau ketelitian dari setiap anggota Polri dalam membantu masyarakat. Pasca puncak arus balik lebaran, rest area KM 234 di jalur lintas Sumatera Kabupaten Mesuji mulai terpantau lengang. Berikut laporan giat dari Bribda Pahmi, personel Satuan Lalu Lintas Polda Lampung, terkait suasana terkini di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi Polantas Mesuji pasti bisa. Selamat pagi, Komandan. Mohon izin melaporkan bersama saya Bribda Pahmi dari personil Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji Polda Lampung yang saat ini melaksanakan tugas di pos pelayanan rest area 234 dalam rangka Opsus Ketupat Krakatau 2024. Saya di sini bersama beberapa rekan lainnya akan melaporkan situasi Kamsel Tip Lantas dan situasi saat ini di pos rest area 234 pada hari ini, hari Selasa 16 April 2024 sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Kalau kita pantau arus lintas dari ruas tol yang hendak menuju kantong-kantong parkir terpantau sampai saat ini sepi, negatif kejadian C3 laka lantas maupun kejadian menonjol lainnya. Di sini juga saya melaporkan untuk kantong-kantong parkir dan pom bensin terpantau sampai saat ini sepi, longgar, negatif penumpukan kendaraan. Namun di sini kami tetap menghimbau pada masyarakat khususnya pengguna jalan ataupun para pemudik yang melaksanakan arus balik agar selalu tertib berlalu lintas dan patuhi nomor lalu lintas yang berlaku. Apabila lelah, mengantuk, silahkan beristirahat di rest area yang telah disediakan. Demikian mana yang dapat saya laporkan dari kilometer 234. Dapat melaporkan, salam. Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat memantau arus balik di gerbang tol Pekanbaru Dumai. Selain itu, Dirlantas juga turut memantau pos PAM yang berada di pelabuhan penyeberangan Roro Dumai Rupat untuk memastikan aktivitas arus balik berjalan lancar.
siang, saya Marien. Puji Tuhan, saya dari perjalanan dari Biak menuju ke Pelabuhan Jayapura dengan selamat. Saya berterima kasih atas aparat setempat atas pengamanannya. Nama saya Ibu Maimah. Alhamdulillah aman. Sampai di Jayapura aman tuh ya? Tidak ada halangan. Semuanya baik, berjalan aman. Pada Polri yang telah melaksanakan Plan B sehingga mudik kali ini lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu pemudik, nama saya Suwarno, asal Jakarta. Saya selaku pemudik mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia karena telah membantu kelancaran lalu lintas dalam arus mudik tahun ini. Saya Ustadz Sumardi Brandana, pemudik asal Banten, mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak polisi yang telah memantau perjalanan mudik kami, dan alhamdulillah mudik kami aman, selamat sampai tujuan. Terima kasih kepada bapak polisi. Saya Faiz, berasal dari Ubud, mengucapkan terima kasih kepada Polri atas kelancaran mudik saya. Terima kasih banyak. Saya Nanang dari Denpasar, yang di Pelabuhan Gilimanuk dengan aman dan selamat. Terima kasih atas pelayanannya Polri. Terima kasih Polri. Keamanan baik dari TNI, Polri, Petalam maupun Satgas yang lainnya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana telah membantu kami dari Panitia Hari Besar Islam Masjid Agung Mujahidin Tabanan sehingga terlaksananya sholat Id hari ini, pagi hari ini berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.